saya punya nicknya ya. Tapi kalau yang aktif, kalau ada pertemuan tiap bulan, ada kegiatan itu sekitar 70-80. Itu ada datanya ya Pak? Ada. Nanti sekalian mau minta Siap, datanya. ya. Kalau untuk jumlah penyandang disabilitas yang ada di PPDI sendiri Pak, yang di Pating? Iya itu sekitar itu. Iya sekitar itu. Cuma yang aktif di sini kan kadang kalau pas ada pertemuannya kan muter Mbak, bulan nanti janjang sana. Kadang yang ada itu 70, 60 gitu. Karena kan ya memang karena mungkin Medan kondisinya dia kan tidak bisa gitu. Untuk tempat berkumpulnya Pak ya Di sini ya. Jadi sini untuk NPC juga, untuk PPDI juga. Jadi tak gabung jadi satu, saya mantunya enak. NPC itu kan olahraga di situ, angkat berat itu sama tenis tunanetra, catur tunanetra itu ada. Jadi ngerangkep. sekalian. Terus di sini ada buku tamu nggak Pak? Kalau misalnya ada tamu? belum ya. Nanti sudah jadi rencana ini supaya apa? Ya istilahnya tertib-administrasi lah gitu. Ya karena semua yang handle saya ya maklum karena teman-teman kan untuk IT kan juga susah, nggak bisa. Kalau nggak mau semua surat penulis, pengetikan itu semua saya yang kerjakan. Daripada nanti nggak jalan, lebih baik nggak apa-apa saya handle, cuma nanti ya waktu ngantar ada yang ngantar sendiri Mas. Untuk tujuan dibentuknya PPDI sendiri Pak? Tujuannya kemarin untuk supaya ada wadah, ada berkumpul teman-teman, bisa nanti mungkin dia ada keluhan apa, ada permasalahan apa, kami kan bisa nampung. Nah dari situ dari daerah kan nanti kami ke atas yang lebih berwenang, saya utarakan bahwa kendala teman-teman seperti ini di lapangan. Kalau tidak ada organisasi kan susah kalau mau jalan sendiri. Tapi kalau ada wadahnya gini, kita memperjuangkannya enak. Ada data, memang harus ada kenyataan. Pemerintah pasti akan menghandle itu. Untuk disabilitas sendiri itu ada kayak data keikutsertaan pameran ya Pak? Ada, sering kami. Besok tanggal 3 sampai tanggal 8 pameran di Semarang di Kebun Durian bersama Disperindak nanti. Itu apa aja Pak? Apa aja? Batik, terus sirup jahe, kopi, dompet dari limbah, keset, nanti produknya. Tas laptop ada juga. Terus dompet kecil-kecil ibu-ibu itu yang untuk koin-koin itu. Untuk kebijakan dari PPDI sendiri dalam kayak ada yang mau apa sih masuk ke PPDI gimana Pak? Kalau saya terbuka, misalkan ada yang baru pengen gabung, monggo silakan. Tidak ada persyaratan resmi, hanya kirim KTP saja untuk data. Karena di pemerintahan kan kalau tidak ada data susah untuk pengajuan. Hanya ngomong ini loh namanya, tapi datanya tidak ada kan, pertanyaan besar lagi untuk pemerintahan. Di sini ada bimbingan pernikahan untuk disabilitas nggak Pak? Belum. Nah itu yang kami kemarin juga sama Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi ke teman-teman khususnya yang perempuan disabilitas. Ya dapat edukasi lah dalam perkawinan untuk melahirkan, dalam berhubungan intim kan pasti ada pagar-pagarnya supaya aman. Dan takutnya dia walaupun disabilitas kan modul lah sama disabilitas kan cuma fisiknya, tapi hasrat mental kan sama dengan yang non disabilitas. Nah, makanya kami pengen ke dinas kesehatan itu seperti itu, tapi udah ada tidak lanjut sampai sekarang. Mungkin karena COVID juga saya juga memahami itu. Mungkin nanti setelah COVID saya akan koordinasi lagi supaya perempuan-perempuan yang disabilitas ini dapat edukasi untuk kesehatannya mereka. Mungkin pasca melahirkan harus bagaimana, terus nanti cara merasuh anak yang benar bagaimana, kan kadang awam teman-teman itu. Terus kan kemarin ada yang udah suami istri ya Pak? Ada. Itu udah nikah baru kesini apa? Kebanyakan sudah nikah. Kebanyakan sudah nikah dan ada yang baru juga ada setelah kumpul. Kalau dulu di Semarang itu setelah kumpul di Semarang dapat jodoh. Dapat jodoh di sana terus jadi suami istri. Tapi kebanyakan yang di dalam sini sudah suami istri, sudah berkeluarga semua. Makanya kadang saya kalau atlet mencari yang muda-muda itu susah, yang polio.
polio kan dulu tahun sekitar 70 80 sampai 2000. Setelah 2000 ke atas kan polio sudah tidak ada. Jadi umur-umur teman-teman yang polio tua kayak gini ya sudah berumur semua. Itu. Makanya untuk NPC juga kan tidak ada batasan usia untuk atlet. Jadi usia berapapun dia bisa. Yang penting dia mampu bersaing gitu. Enaknya itu keuntungannya di NPC. Kalau untuk bimbingan konseling sendiri Pak di sini ada? Belum ada yang masuk. Dulu dari Pataya juga sudah menghubungi, katanya mau ada itu, cuma tidak lanjut lagi, ya udah. Kalau pemilu sudah, teman-teman sudah aksesibilitas dapat dari KPU pasti dilibatkan. Dan awal-awal teman-teman belum dilibatkan untuk menggunakan hak suaranya memang kecil, karena satu dia mungkin lapo nyoblos kangelan moro wong paling jadi yo gak ada perubahan tetap gini. Nah imat-imat seperti itulah, itu saya koordinasi dapat mandat dari KPU, jadi saya turun kasih tahu orang tuanya nggak bisa dipergunakan haknya itu, karena satu suara pun penting untuk itu. Salah nanti kalau sampai salah kepemimpinan kan yang rugi kita sendiri juga untuk 5 tahun ke depannya. Makanya sekarang kemarin waktu di KPU ya alhamdulillah jatahnya meningkat karena untuk suara disabilitas gitu. Karena saya pantau juga, misalkan ada TPS yang belum akses, tak suruh moto desa mana, RT berapa, TPS berapa gitu. Ada fotonya, saya berani matur di KPU supaya untuk tindak lanjuti. Terus berarti dari mulai itu sampai sini? Ya, mulai itu tahun 2000 berapa dulu kami digandeng, lupa saya. Sudah lama kok, tiap pemilu pasti digandeng ya, untuk sosialisasi, untuk no politik, no money juga. Tapi untuk no money susah. Susah memang dari desa, kesalahan dari desa juga. Waktu pemilihan desa kan mesti duit dibagi-bagi itu apa. Jadi mau menghilangkan money politik susah, sudah bisa dipungkiri susah. Semua mesti begitu, sama-sama diuntungkan. Tapi kalau untuk pikirannya positif kan, dia mikirnya 5 tahun ke depannya. Hanya karena segitu, tapi nanti yang rugi 5 tahun ke depan kebijakan-kebijakan yang tidak ke pro ke kita, kan kita yang rugi, sudah tidak bisa apa-apa, sudah kesalahan dari awal gitu. Itu perlu kami jelaskan juga. Untuk kebijakan Bapak sendiri sebagai ketua PPDI untuk mengajak penyandang disabilitas dan belum menjadi anggota Kalau saya gini, kamu kalau sudah masuk di organisasi, ya saya minta bisa menjaga nama baik organisasi, bisa eksis di organisasi, karena organisasi bukan milik saya, milik jenengan semua. Saya tidak bisa bergerak kalau tidak ada jenengan gitu. Karena dengan adanya seperti ini kan kami berani menyuarakan ke pemerintahan. Kalau memang belum aksesibilitas, belum kebijakan pemerintah yang belum berpihak ke kami, kan kami bisa masih masukan ke pemerintah, seperti jalan-jalan yang belum akses kan kemarin juga saya lapor ke dinas, ditindaklanjuti juga. Ada gradien itu untuk tunanetra, tapi di jalannya sini terlalu tinggi, jomplang sini, kalau tidak tahu kan jatuh, akhirnya dikasih pagar itu kalau tidak ada gini kan pemerintah juga mau mendengar satu suara kan susah, tapi kalau rame-rame gini kan enak. Terus dari tunarungu Jawa juga kemarin sudah saya sampaikan untuk di agamanya, di tempat agama-agama di itu Nasrani walaupun non Nasrani, saya minta ada penerjemah, karena kemarin saya dapat keluhan dari yang non Muslim, dari Nasrani, dia kalau mau mendengarkan tuh tidak mudeng sing dibicarakan apa. Nah kami kemarin mendorong untuk gereja-gereja supaya disediakan juru bicara, karena dia juga punya hak yang sama, supaya tidak salah langkah kalau dia tahu dari agamanya itu. Banyak sebenarnya permasalahan disabilitas, tapi ya pelan-pelan alhamdulillah sudah mulai berpihak ke kami. Seperti perda, kemarin sudah dorong hampir 2 tahunan baru terlaksana. Ini mau didok, ini perda disabilitas. Itu kan juga penting untuk kami. Nanti setelah perda ada, kami juga mengejar untuk pergub supaya dipergubkan. Kalau perda ada, tapi nanti kalau sudah turun pergub, terganjal pergub lagi. Perdanya sudah tidak bisa itu karena ada pergub, makanya harus seiring itu perda sama pergub. Kalau kan udah ikut gabung PPDI di sini Pak, itu harus lunak di sini? Enggak.
enggak, karena punya keluarga, punya itu, jadi aktivitas di sini mereka yang memang benar-benar punya waktu luang di sini. Kalau misalkan ada apa acara di sini ya ikut. Iya, kan ada kegiatan, ada adik, ya ada apa, pasti datang semua. Seperti besok hari Minggu tanggal 3 itu pengambilan NIP di alun-alun, banyak yang datang besok di sana. Mau diserahkan langsung sama Pak Bupatinya untuk nomor izin berusaha itu. Nah, harapan saya nanti setelah babaknya dari IAIN Kudus ini misalkan mungkin bisa bantu teman-teman, bisa membuatkan Instagram, Facebooknya, ikut menghandle YouTube-nya untuk pendekatan teman-teman, kan malah saya juga terima kasih. Seperti Kartika Kudus kan juga dibantu sama teman-teman mahasiswa yang dulu dia juga nonton di situ, akhirnya sekarang membantu sana, bisa teman-teman bisa berkembang. Susah memang kalau kamu hanya sendiri, kalau tidak ada pihak ketiga yang ikut mensupport kamu itu. Harapan Pernah ada yang penelitian ke sini? ada dari Universitas Ponorogo Pak ya, Ponorogo juga, terus UMK, terus UNES. Kalau IAIN sendiri belum ada. Dua IAIN baru satu gitu ya, IAIN Kudus satu kita Pak ya, IAIN Kudus. Satu Iya. ini yang kedua. Iya, yang ada UMK kemarin dari fakultas apa lupa saya, cuma kemarin juga dari sini UMK itu yang meliput YouTube-nya teman-teman sini, dimasukkan di YouTube-nya FKDK sama teman-teman yang dari UMK. Ya dia dulunya di situ, terus akhirnya bantu teman-teman di FKDK itu bisa berkembang itu. Karena anak-anak muda seperti Jiran kan lebih paham ke yang medsos-medsos itu. Nah, kami kebanyakan kan sudah berusia kayak gini kan susah juga message-nya, bingung. Nah, harapan saya seperti itu, mungkin nanti babaknya bisa menghandle teman-temannya untuk ikut dia membantu sosial kami lah di PPD ini, agar teman-teman nanti bisa lebih maju lagi. Itu harapan saya. Sebelum ini resmi berarti Di tempat saya di Telogowungu sana, Purworejo. Rumah saya sendiri di sana. Cuma dulu kan saya memang punya prinsip, selama masih di tempat saya, kalau dikasih bantuan peralatan pabrik saya tidak mau, karena dalam tanda kutip untuk menjaga hal-hal yang kurang baik lah, namanya orang banyak, takutnya nanti di luar keluar suara yang kurang enak, kan saya juga tidak enak. Tapi setelah di sini oke, dikasih bantuan apapun saya mau, soalnya saya tinggal di sini, saya tidak berhak bawa pulang gitu. Kecuali laptop dibawa, karena untuk kerja juga, untuk menghandle teman-teman, misalnya ada surat ada apa masuk kan harus cepat. Kalau saya harus kesini sendirian malam ya nggak berani, sini kan sepi kalau malam. terus di sini ada kayak satpam apa? Nggak ada, cuma memang sudah dijaga sama Kodim sini kan miliknya Kodim, jadi aman. Malam sana juga ramai tentara-tentara, di sini juga perumahan tentara, jadi aman. Nah, dulunya ini kenapa Pak? Bekas dulu tempat untuk gaji tentara-tentara di sini, terus akhirnya dipindah ke Semarang, sini kosong. Nah, saya tahu ini kosong, terus saya menghadap Pak Dandim dulu, minta tempat, terus dikasih sini, disuruh make kegiatan teman-teman seluasnya gini, semoga sebenarnya buat kegiatan teman-teman. Akhirnya ya buat batik, buat olahraga, jadi satu di sini. Hasilnya dalam ada hasil yang untuk mau dibawa pameran tanggal 3 nanti, yang berangkat 2 cewek nanti ini sama ini, 2 orang nanti berangkat di Semarang. Saya tidak bisa karena repot tanggal 3. Ya alhamdulillah teman-teman punya usaha semua di sini. Jadi misalkan ya namanya orang banyak Mbak ya, saya memang agak keras. Kalau dia di lampu merah, saya kadang tidak mau, ya sudah. Tapi satu saat kalau dia masuk, saya tidak boleh. Saya takutnya nanti membawa image dulu ke teman-teman. Takutnya seperti itu. Jadi kalau kamu nyaman di situ, monggo kamu di situ. Tidak usah
masuk di sini, nanti malah timbul yang kurang baik. Biasanya kan pengaruh kurang baik kalau sudah begitu. Itu karena berjuang seperti itu menghapus image dari masyarakat bahwa disabilitas itu isone paling cuma jaluk bantuan dimesake, ndak tuku barangnya paling 1 kali 2 kali wis bar karena sempat tak tukoni mesake wis gawe iki. Nah, seperti itu saya ndak belum itu ya, alhamdulillah sekarang sudah itu kita ada pembeli. Tolong kalau beli benar-benar dilihat dari kualitas. Kalau memang kurang baik, tidak apa-apa, yang kurang baiknya dari mana untuk kebaikan kami. Saya langsung ngomong terus terang itu. Supaya apa? Image seperti itu hilang. Masyarakat beli karena memang produk, memang dia bagus, suka dan memang beli ya sesuai kualitas, tidak karena beli kasihan atau kondisi mesake. Tapi setelah itu kan sudah hilang, susah lagi kita mau. Tapi kalau ada masyarakat yang memang pure, dia bagus, bilang bagus, jelek kurang jelek, jeleknya di sini, nah, itu kan untuk kebaikan teman-teman juga. Itu. Walaupun kemarin yang dari Sumatera, dari Kalimantan, saya WA seperti itu, saya terus tolong kalau yang kurang baik mana kami dikasih tahu. Gitu. Kasih reviewnya. Betul, untuk kebaikan kemudahan. Kalau menurut Bapak sendiri soal percaya diri itu gimana Pak? Kebanyakan teman-teman di sini sudah welcome sih, karena sudah banyak yang sering masuk di yayasan seperti di Yakum, di RC Solo, seperti Mbak Ruby ini kan jalannya seperti itu, tapi dia kan pede di masyarakat, juga pede ikut kumpulan di masyarakat, juga pede. Mbak Ruby yang jalannya seperti ini karena dia sudah sering masuk di yayasan, jadi mentalnya dia sudah terbentuk. Dan mayoritas teman-teman di sini dia sudah masuk di itu, kecuali yang kecelakaan seperti Mbak Rumia itu kan kecelakaan. Nah, awalnya dulu memang down karena dia cewek, mau kerja di Garuda, di Garuda sudah mantap gini di T, akhirnya kakinya putus ini, udah operasi. Itu memang dia di awal down, merasa sendiri jadi tidak berani, tapi setelah kenal teman-teman sekarang biasa, sudah cuan. Nah, dia terus menatap ke belakang, ya yang rugi dia sendiri, sing ke depan lebih tantangannya lebih berat. Itu tak kasih tahu gitu, ada ya sudah, tapi ya sudah banyak. Ada yang awalnya dari amputasi itu tidak mengenal teman-teman, minder, tapi setelah susah tidak mau kumpul ya banyak ya ada, tapi ya terserah, monggo, yang penting kamu sudah berusaha membentuk mentalnya, dia sudah terbentuk gitu. Dia mau ikut gabung lagi ya monggo, tidak masalah. Dan yang perlu digarisbawahi, kebanyakan dari hampir semua kabupaten kota, jiwa sosial antara yang amputasi dengan yang polio dari kecil sudah beda. Lebih kuat yang amputasi, yang polio seperti saya, seperti ini, tali ikatan itu lebih kuat yang itu daripada dia yang awalnya normal kecelakaan. Itu yang saya amati dari semua kabupaten kota. Awalnya saya nggak percaya masa padu tok, akhirnya saya coba bulan-bulan ketemu teman-teman, ternyata sama. Berarti memang ikatan batin antara disabilitas yang polio dari kecil dengan yang amputasi itu beda, memang beda. Mentalnya pun kadang beda. Kalau dia baru kecelakaan, minder, tidak mau itu, diem, merasa dia sendiri. Ya saya tidak bisa itu ya, karena dia dulunya normal, terus harus seperti itu. Sedangkan teman-teman ini kan sudah kebiasaan dari kecil, melakukan biasa gitu. Strategi Bapak sendiri yang penyandang disabilitas yang memang Nah itu kami ajak dulu awal-awal, tak ajak teman-teman yang persis seperti dia, dan saya ngajak teman yang disabilitas yang polio yang parah, misalnya dalam arti bukan kalau dia itu dalam arti jalannya susah, iki mampu, iki mental itu maksudnya jalan kan ambil sikil supaya orang normal, gak ngerti kayak disabilitas sekilas, tapi yang tahu kan dia disabilitas pakai kaki palsu, pakai bris, saya kan pakai bris, kalau tidak kan pakai gangi gitu. Tahunya ya
ajak ke situ, tak kasih pengertian. Nek awakmu terus menyendiri merasa diri sing rugi awakmu, kamu sih nom dihadapi semua ngarep, mesti ada jalan gitu. Akhirnya terus bangkit gitu, akhirnya bangkit terus menjawab awakmu biar. Nah aku dipengen ayo, makanya itulah hikmahnya kita ikut gabung di organisasi. Disadari tidak disadari itu berpengaruh besar karena mentalnya dia tertata dari situ. Untuk Bapak sendiri untuk membentuk percaya dirinya Bapak di waktu Dulu ya kadang tak ajak, kalau ada kegiatan dulu tak ajak, masyarakat biar tahu dia tidak usah malu-malu, tak ajak terus ada kegiatan dulu tak ajak. Makanya saya senangnya untuk Anjang Sana kan gitu, supaya masyarakat di sekitar dia itu tahu bahwa banyak sadar dan itu ada perkumpulannya, ternyata memang kuat perkumpulannya ya. Setelah Anjang Sana itu memang banyakan gitu, oh kok akeh ya jebule ono kumpulane ya kok rukun-rukun. Nah imat-imat dari masyarakat seperti itu loh yang pengen sabar. Makanya dari dulu sampai sekarang itu muter terus arisan tuh, kadang di Batangan, di Juwono, kadang di Ayu, kadang di Winong Kidul, di Gabus gitu. Tinggal nanti pas arisan di KPU itu dapat mana ya ke sana gitu. Tanggal 3 nanti di Batangan. itu bareng-bareng pakai apa Pak? Sendiri-sendiri, baru kadang yang ada kumpul di mana nanti, misalkan daerah utara kumpul di sini, yang daerah selatan kumpulnya di sini, nanti pas ketemu di sana gitu. Jadi pas itu ya ramai kalau pas arisan itu. Berarti enggak titik kumpul di sini? Enggak. Kadang kalau dia pengen di sini ya monggo, okan omae, kakek anak sekretariat ya monggo, enggak apa-apa. Malah ape rame di sini. Jadi kalau pas arisan itu ada tunarungu wicara, ada tunanetra juga. Kalau di dalam RPDI kan banyak, tidak hanya daksa, ada daksa, tunanetra, tunarungu wicara, autis, dan sindrom, itu semua masuk sini semua. Di sini ada autis sama Ada autis juga ada, cuma autis kan memang harus ekstra kita, tidak bisa sembarangan, harus sabarnya harus yang tinggi karena menghadapi dia yang jauh lah sabarnya pol gitu. Kalau tidak punya hati sabar ya susah, dia dikerasi semakin dia itu harus mengikuti arahnya dia. Seperti Badik kemarin tak ajari Badik, dapat pelatihan Badik dari Dinas Pemuda dan Olahraga dari pusat menggandeng anak-anak autis. Jadi dia sak mau nih, nggak perlu ini dicepat pergi ditinggal lagi jarke, nggak perlu diarahkan itu semaunya dia, nggak apa, nanti semakin dia dikerasi ya malah berontak. Iya. untuk data disabilitas yang udah menikah di sini tuh berapa Pak? Banyak lah, ya rata-rata sudah menikah semua, hampir separuh lebih Pak ya, sudah menikah semua. Itu ada datanya Pak? Datanya ya campur ya, tidak bisa milih. Ada suami istri ya jadi satu suami istri, kadang istrinya datanya di atas, suaminya di bawah gitu. Itu rata-rata kalau punya anak itu anaknya normal apa gimana? Ya melok disabilitas. Nggak normal, tetap normal. Ikutnya kan tetap ikut bapaknya kan disabilitas, ya melok disabilitas, melok Bapak untuk membentuk self confidence dan percaya diri penyandang disabilitas ini. Kalau di sini kan ada medianya ya Pak? ya. Medianya itu seperti apa? Gimana? Kayak misalkan kayak pelatihan atau gimana? Ya, kalau pelatihan sih ya pasti ya, tapi kalau untuk menciptakan percaya diri tadi seperti yang dapat saya katakan, teman-teman kan sudah ada yang terbentuk, mentalnya dia sudah tertata, jadi menghadapi masyarakat tidak bakalan mundur, udah cuek biasa, jalan pun ya cuek, kumpul di masyarakat ya cuek. Cuma yang jadi kendala kan memang kalau ada disabilitas yang dia kecelakaan, itu yang perlu edukasi, perlu pendampingan, perlu pemahaman jiwanya dia, mentalnya dia. Dari situ nih kalau kami harus mencari kan tidak bisa. Mungkin kalau ada temannya, hanya berkecelakaan, nah itu seneng aku malah itu, nanti datangi adulani 1-2, kok kayaknya responnya anaknya memang minat, memang bagus ya saya lanjut. Tapi kalau memang responnya anaknya kurang
kurang itu ya saya tidak berani masuk dalam, tak tinggal ya udah. Berarti kamu pengennya seperti itu, semoga rugi sing awakmu dhewe. Yang penting saya sudah memberikan edukasi sing kayak ini kuat kok. Kayak Mas Dua ini kan juga kecelakaan, masih muda, tapi mentalnya kan sudah tertata, dia sudah tidak minder karena sering kumpul teman-temannya. Yang menyadar yang jauh lebih parah, sing cuma kok balik, cuma menang yang popot kalau tidak lebih parah itu. Berarti kamu masih beruntung cek bisa melaku, bisa numpak motor, walaupun kalau harus apapun, penting kan masih bisa lihat luar, bisa numpak motor, walaupun motornya roda 3 gitu. Terus untuk menjadi anggota baru di PPDI ini ada biaya atau? Enggak, gratis, enggak. Yang penting cuma kirim KTP untuk data saya, gitu aja. Cuma KTP doang? Iya, KTP saja. Karena pemerintah kan harus seperti itu, memang harus data komplit itu. Kalau tidak ada itu kan sah, nggak bisa. Dengan adanya media itu Pak, kira-kira ada faktor penghambat atau pendukung nggak? Kalau penghambat tidak ada sih ya. Cuma ya harapan saya itu kemarin memang dari pemerintah lebih all out lagi lah mendukung kami, jangan setengah-setengah. Itu harapannya. Kalau dari internet sini tidak ada masalah. Dan mayoritas teman-teman juga sudah punya keterampilan sendiri, sudah punya bekal untuk kedepannya dia sendiri bisa mandiri, walaupun disabilitas juga bisa menyalurkan anaknya sampai SMP. Itu kan hasil dari dulu dia ke yayasan-yayasan itu, punya keterampilan dikembangkan. Berarti di sini yang disabilitas suami itu tidak ada yang menginap di sini Pak? Tidak ada, pulang semua. Dulu rencana situ buat tunanetra, karena sama Pak Dandim kan tidak boleh untuk tidur di sini. Takutnya nanti pergantian kepemimpinan kalau dibuat rumah tangga. Ya wes akhirnya tidak jadi. Nah suruh pulang pergi kan kasihan, rumahnya ceruak sama. Ya nak dapat pasien kalau enggak untuk sehari-harinya. Kalau makan mungkin bisa lah di sini tetap makan, cuma untuk sehari-harinya kan susah. Kayak mas-masnya dulu ini enak. Seneng kan dari UMK kemarin, seneng Mas aku ngeliput lho ini. Lagi iki aku seneng ngeliput ini, guyon enak, welcome. Halo Mas, apa itu kono bialah ngeliki Berapa orang Pak yang jadi UMK? Kalau dulu ikut bantu timnya youtubernya UMK itu ada. Piro dimbingi dim. Sing UMK iki cak UMK iki piro sing bantu youtuber kuwi? 6. Wong 6 ya. Wedoke loro ya. Telu wedoke telu apa loro? Heeh. Wedoke loro nggih. Jadi model sini kan bantu promosi badaknya teman-teman itu. Bisa dilihat di YouTube. Ya, YouTube-nya ada. PPDI Bandung. Yang pegang sementara yang tinggi tadi lah. Masa nanti kalau mbak-mbaknya bisa itu kan bisa bantu lah, bantu ngedit, bantu itu susah teman-teman deh. Ini nanti 2023 ada tuan rumah untuk olahraga. Jadi 35 kabupaten kota nanti datang ke sini semua untuk olahraganya. 8 cabur yang ditandingkan nanti. Angkat berat, bulu tangkis, tenis meja, bosiam, softball, panahan, menembak, catur, 8 kata 8 catur kan ada 12 yang dituliskan di sini. Monggo mungkin ya kalau pas itu pengen lihat tunanetra kok so tenis meja piye, nah, nanti bisa mulai dengan baru. Saya dulu aja bingung kok piye nek main nih ya. Tanggal November 23 ya pepaprop ya, November 2023 Oktober November sekitar itu. Nanti bisa lihat langsung bebas masyarakat mau melihat nanti caturnya tunanetra kok so catur itu piye. Nanti kan kebanyakan yang banyak penontonnya yang waktu itu tunanetra, tenis meja sama catur.
banyak yang penasaran kok iso catur ku mainnya piye. Itu yang penasaran. Lari ada yang lari untuk tunanetra tapi harus ada gate-nya lah. Di Pati ada atletnya cuma gate-nya yang susah soalnya atletnya cowok, gate-nya kan harus cowok, itu yang susah mencari gate-nya. Dan gate-nya untuk tunanetra kalau lari harus jajar terus, yang normal tidak boleh mendarui, yang tunanetra pun tidak boleh mendarui, harus jajar gini terus. Ada yang mendarui langsung didis, sudah gugur. Jadi di sini itu 3 organisasi, PPDI, NPCI sama Bina Akses. Kalau Bina Akses itu dia seperti KPU, kerjanya hanya 5 tahun, yang bekerja hanya 1 tahun, yang 4 tahun tidak ada kerjaan. Nah kemarin ada usulan daripada 4 tahun nganggur lebih baik diisi untuk UMKM kreatif itu. Sekarang ada tambahan lagi untuk yang Bina Aksesnya untuk UMKM kreatif. Jadi untuk aksesibilitas itu masuknya di Bina Akses, PPDI tidak bisa karena itu wilayahnya Bina Akses. Tapi ketuanya juga saya, jadi yuk gampang. Ngeluh mbak, pegang 3 itu rasanya bilang, tapi alhamdulillah yang NPC dan saya agak berkurang karena banyak yang non disabilitas masuk di dalamnya dan dia kebanyakan punya basic lulusan dari UNES, dia punya ilmu olahraganya, banyak yang punya titel SPD, jadi agak ringan lah saya untuk ngatur anggaran-anggaran, agak ringan, ada yang bantu gitu. Kalau PPDI tidak ada, dengan dibantu aja so. Dibantu masuk teman-teman, bantu teman-teman